Baik, saya akan menjelaskan satu artikel yang penting dalam penelitian kami, dan di sini ada tertulis Digital Object Identifier, jadi pengenal objek digital. Ya, ini bisa di-download secara bebas pada uh, tempat ini. Baik, jadi ini tentang turunan turunan sikloheksimida yang baru yang menarget atau targetnya adalah protein MIP, dan turunan sikloheksimida yang baru ini memperlihatkan aktivitas antimikroba yang spesifik terhadap bakteri Legionella pneumophila. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengerti abstrak dari artikel ini. Abstrak sepanjang ini saya akan bahas dalam beberapa bagian. Bagian pertama ini kita mulai dengan bagian atas, bagaimana caranya kita mengerti apa yang kita baca ya. Jadi kalau mau mengerti apa yang kita baca, kita harus mengidentifikasi juga istilah-istilah yang tidak kita mengerti. Oke, tentu saja pengenalan bahasa Inggris sangat membantu dalam mengidentifikasi istilah tersebut. Sebagai contoh kalimat yang pertama, di sini dikatakan macrophage infectivity potentiator. Ini atau protein MIP. Dan protein yang mirip MIP adalah faktor virulensi dalam berbagai patogen termasuk Legionella pneumophila. Jadi protein MIP ini adalah faktor virulensi bukan saja dari satu bakteri yaitu Legionella pneumophila, tapi berbagai macam patogen, bakteri-bakteri lain yang menyebabkan penyakit. Oke, baik, saya akan bahas istilah yang sulit di sini adalah virulence factor. Apa itu virulence factors atau faktor virulensi? Faktor virulensi adalah suatu molekul yang menjadi bagian dari suatu organisme, dalam hal ini bisa bakteri, jamur, atau virus yang menginfeksi atau menyebabkan kerusakan pada sel inang. Jadi MIP ya, MIP itu adalah protein. Proteinnya siapa? Proteinnya bakteri Legionella pneumophila, yang dalam hal ini kita fokus ke bakteri itu. Dan protein ini yang bertanggung jawab dalam menginfeksi atau menyebabkan kerusakan pada sel inang, yaitu pada manusia. Dalam hal ini sel inangnya adalah paru-paru, ya, paru-paru manusia. Ya, kalau kita kembali mencoba mengerti di sini, ya, jadi MIP ini adalah faktor virulensi, dan faktor virulensi ini bukan komponen genetik, ya, beda. Kalau dinding sel adalah komponen genetik. RNA, DNA adalah komponen genetik. Tapi MIP bukan komponen genetik. Sehingga ini adalah pengembangan untuk mendapatkan target. Ya, ini MIP adalah target kan ya, yang menjadi uh, sasaran dari ligan. Ligan yaitu turunan dari sikloheksimida. Oke. Oke, kita coba mengerti dari kalimat kedua. Kalimat kedua di sini ya, setelah kita mengerti apa itu protein MIP, kita diberi lagi keterangan lebih lanjut. Ya, di sini dikatakan protein-protein ini, these proteins, jadi mengacu pada protein MIP, merupakan bagian atau anggota dari protein dari keluarga FKBP. Keluarga FKBP. FKBP sendiri kepanjangannya dari FK506 binding protein. Jadi kalau kita mau terjemahkan, protein yang mengikat FK506. Jadi ini adalah asal usul protein itu ya. Jadi FK506 sendiri bukan materi dalam tubuh manusia, tapi ligannya.
suatu obat jadi suatu imunosupresan namanya itu ya. Jadi ini protein yang bisa mengikat ligan FK506. Tapi ligan 506 FK506 bukan bagian dari tubuh manusia. Oke. Sedangkan keluarga protein FKBP ini merupakan bagian dari keluarga PPIase. PPIase adalah protein yang mempunyai aktivitas dapat mengkatalisis perubahan peptidilprolil dari bentuk cis ke trans. Ya, isomerase. Kenapa isomerase? Namanya isomerase karena cis dan trans itu suatu isomerase. Oke, jadi kalau kita gambarkan PPIase ini superfamily yang terdiri dari family, salah satu keluarganya itu adalah FKBP. Dan di dalam FKBP ini ada protein MIP. Masih ada lagi protein-protein yang lain, tapi saya tidak jelaskan. Demikian juga superfamily, jadi superfamily dari keluarga PPIase ini masih punya anggota protein yang lain, tapi tidak saya jelaskan. Oke, kita beranjak ke kalimat ketiga. Dalam Legionella pneumophila, aktivitas PPIase dari MIP dibutuhkan untuk invasi makrofag. Ya, makrofag ini adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh manusia yang berfungsi untuk menghancurkan antigen-antigen. Tapi MIP ini justru menginfeksi makrofag. Apa yang mendasari pernyataan ini ya, bahwa MIP ini perlu untuk menginvasi makrofag dari dua percobaan transmigrasi melalui ya, jadi barier epitel paru-paru dari yang diuji secara in vitro. Yang kedua adalah dengan menggunakan model infeksi. Ini tikus Belanda, jadi bukan marmut, lebih kecil dari marmut. Dan di sini dengan model infeksi tikus Belanda ini, MIP mempunyai fungsi virulensi yang lengkap, yang full, penuh. Ya, penuh itu dalam hal ini kemampuannya lengkap, ya, kemampuan lengkap dari suatu mikroorganisme. Ya, jadi dari percobaan dengan tikus Belanda itu untuk merusak atau menyebabkan penyakit pada sel inang, termasuk seluruh kapasitasnya untuk menghasilkan penyakit. Jadi dengan percobaan in vivo, ya, dengan hewan percobaan, dilihat peranan protein MIP ini penting ya dalam hal menginfeksi makrofag. Ya, jadi dia bisa menyebabkan kerusakan atau infeksi pada sel inang. Dalam hal ini sel inangnya adalah tikus Belanda. Oke, baik, kita coba mengerti kalimat keempat. Ya, jadi additionally artinya informasi tambahan. MIP adalah moonlighting protein yang terikat atau yang mengikat ya kolagen 4 dalam matriks ekstraseluler. Jadi protein MIP adalah moonlighting protein. Artinya kalau dibilang moonlighting protein, protein yang punya multifungsi, dan fungsi itu macam-macam dan kadang-kadang tidak saling berhubungan. Fungsi artinya fungsi fisiologisnya ya. Dan kolagen 4 adalah kolagen komponen utama dari membran. Fungsinya mendukung berbagai jenis sel ya. Jadi ini MIP ini dia bisa terikat pada membran sel dari manusia ya, yang menjadi komponen utama dari membran sel. Jadi kita bisa bayangkan dia merusak
membran sel untuk invasi atau infeksi sel inang. Ya, dalam hal ini adalah makrofagnya ya, makrofag. Oke, kita lanjutkan mengerti kalimat berikutnya. Di sini, jadi kalau bilang di sini ya here itu artinya dalam penelitian ini we describe the development. Jadi kami ya dalam penelitian ini kami menggambarkan pengembangan ya, pengembangan dan sintesis dari turunan Cycloheximida dengan gugus adamantil. Ya, jadi muatis itu adalah gugus adamantil ya, sebagai ligan FKBP yang baru. Ya, sebagai ligan FKBP yang baru dan menganalisa efek mereka itu siapa? Menganalisa efeknya turunan Cycloheximida ini terhadap daya hidup. Viabilitas itu adalah daya hidup dari Legionella pneumophila dan bakteri yang lain. Jadi bukan cuma satu bakteri, tapi ada lebih dari satu bakteri. Oke, viabilitas, kemampuan hidup atau daya hidup yang ditunjukkan oleh gejala pertumbuhan atau metabolisme. Jadi kriterianya dia masih hidup atau tidak, ya bisa dari daya pertumbuhan itu misalnya kemampuan replikasi atau ya metabolisme tertentu. Tapi dalam penelitian ini kita akan lihat kemampuan replikasi dari Legionella pneumophila bila ditambahkan turunan, jadi ligan turunan Cycloheximida dengan gugus fungsi adamantil. Oke, demikian bagian pertama.